Saya akan mulai teman-teman sekalian apa yang kita bahas ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berminat untuk melihat bisa dilihat di Al-Qur'an di handphonenya. Dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 18 Allah menyebutkan tentang masjid ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang menjadi pengurusnya, ya, yang menjadi orang-orang yang memperhatikan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta selalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak pernah takut dan tunduk kecuali kepada Allah. Maka mereka itu semoga termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini teman-teman sekalian kita lihat ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid. Artinya memakmurkan masjid itu membangunnya, merawatnya, menghidupkan kegiatan-kegiatan di dalamnya, serta menjauhkan masjid dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nanti akan kita jelaskan beberapa hal berhubungan dengan masalah ini. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang mulia menjelaskan masalah ini. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 671. Kata Nabi SAW, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Ketahuilah, tempat di muka bumi ini yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Jadi kalau anda tinggal ada masjid di sekitar rumah anda, berarti anda berada di sekitar tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling Allah benci di muka bumi, bukan berarti haram, tapi Allah tidak suka adalah para pasar atau pasarnya. Karena di pasar berarti ada transaksi riba, ada sesuatu yang haram, ada kecurangan. Walaupun pasar boleh, Nabi SAW jalan ke pasar. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah kalau mau dipilih antara masjid sama pasar, maka yang ditemukan adalah masjid yang terbaik. Tanpa kita harus meninggalkan pasar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia pernah melihat di masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah setelah beliau meninggal kosong, sedikit sekali orang yang datang gitu. Dan pasar penuh sekali. Maka beliau pergi ke pasar Madinah, lalu beliau berkata, wahai penghuni pasar, orang semua melihat ke arah dia, orang tahu Abu Hurairah sahabat Nabi yang mulia gitu. Lalu mereka kumpul semuanya. Waktu itu pasar mungkin tidak terlalu besar, orang kumpul semua. Lalu kata Abu Hurairah, kenapa saya melihat kalian masih sibuk di sini, sementara warisan Rasulullah SAW lagi dibagi-bagi? Pikiran orang, kalau warisan itu apa? Harta. Langsung ke harta persepsinya. Maka orang di pasar semua bilang, di mana lagi dibagi-bagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Hurairah, di masjid beliau. Maka spontan satu pasar meninggalkan pasar mereka. Pergi ke masjid. Toko-tokonya semua ditinggalkan. Kata Abu Hurairah, tinggalkan, tidak masalah. Saya akan menjaga pasar kalian. Saya tidak akan pergi ke sana. Maka pergilah mereka semua ke masjid. Abu Hurairah nunggu di pasar. Selang berapa waktu, mereka kembali lagi. Lalu mereka mengatakan, wahai Abu Hurairah, kami tidak temukan apa yang engkau katakan. Tidak ada pembagian pedang Nabi, sendal Nabi kah, bejana Nabi kah, tidak ada baju Nabi kah dibagi-bagi. Kami tidak temukan itu di masjid. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian temukan? Kata mereka, kami temukan ada orang yang lagi sholat, ada orang lagi baca Quran, ada orang lagi berdoa, ada orang yang saling menasihatin, gitu. Ada orang lagi berzikir. Maka kata Abu Hurairah, kalau kalian tidak faham itu adalah warisan Rasulullah SAW, celakalah kalian. Itu yang saya maksudkan. Warisan Nabi SAW adalah ilmu. Itu yang ditinggalkan oleh banyak orang. Silakan sibuk dengan urusan pasar, urusan kegiatan lain, tapi jangan pernah tinggalkan masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kegiatannya. Karena sebenarnya di sini puncak kebahagiaan seseorang, teman-teman sekalian. Orang kalau bangun masjid dimuliakan dalam agama. Orang kalau sholat di masjid dimuliakan dalam agama. Meninggal di masjid pun orang dimuliakan dalam agama. Sebagaimana nanti akan kita dengarkan insya Allah. Jadi tempat yang termulia adalah masjid. Begitu juga ada hadis yang mulia
Kata Nabi SAW, masjid adalah rumah Allah. Dan sudah pantas pemilik rumah akan menghormati para pengunjungnya. Dan tidak ada orang yang lebih mulia dalam menjamu tamu dibandingkan Allah. Artinya kita kalau datang seperti ini teman-teman sekalian, Allah SWT sedang memberikan kepada kita kemuliaan. Apa yang Bapak Ibu sedang lakukan sekarang dulu di majelis ilmu seperti ini, sebenarnya kita sedang memberikan makanan ruh kita. Banyak orang sibuk dengan makanan jasad saja. Tidak pernah ketinggalan, sarapan pagi lengkap, makan siang lengkap, makan malam lengkap dengan berbagai macam jenis makanan, jenis minuman. Iya, fisiknya sehat, tapi ruhnya sakit. Mungkin badannya berotot besar, tapi ruhnya kerdil. Ini yang membuat teman-teman perbedaan dasar antara kita dengan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi, mereka makan iya, mereka minum untuk jasadnya. Tapi mereka selalu membuat ruh mereka jauh lebih sehat daripada jasad mereka. Sehingga kita temukan Julaibib. Kalau pernah dengar nama orang ini, sahabat Nabi ini kurus sekali. Kurus dan kecil orangnya. Tapi di perang Uhud, ya, waktu dia meninggal mati syahid, ditemukan di sekitar dia ada 7 atau 8 orang kafir Quraisy yang mati terbunuh di tangan dia. Ruhnya kuat, ruhnya sehat, penuh dengan ilmu dan iman. Sehingga kalau sehat ruh kita teman-teman sekalian, salah satunya sumber utamanya, nutrisi utamanya dalam majelis ilmu seperti ini, maka jasad kita akan ikut sehat. Walaupun ekonomi kita biasa, mungkin kita tidak punya jabatan, tapi kita akan sangat sehat karena ruh kita kuat. Inilah fungsi daripada majelis ilmu itu. Semoga ini bisa menambah informasi baru buat Bapak Ibu sekalian, insyaAllah.